Taib, afwan, Ustazah kira udah dinyala ini. Pesanan sanap tadi rosa fi hadhil laila bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukuna saida, ukhti Ayu, ukhti Harfiah, ukhti Asifah, kaifa halukuna, kaifa Khair. yaumukunna. Nah, bi khair. Halo. Lazo. Nah, Sudah. hal yaum yakni yaumu utlatukunna, yakni fi hadzal syahr, sah. Ladaikunal utlah tawilah. Nah, Naam Ustaz. aywa jayid. Hasanan, qad nazartu al-wajib al-manzili, lakin la adri asifa kaif yani hal yumkin madha naqul wadhihi lana an as'ilah minki hal yani al-amsilah sahiha am khata bi ra'yik. Bikin sendiri kau, Di? Iya bikin sendiri Ustazah. Lihat dari Oh, Quran. oh lihat dari Quran. Makanya tadi sudah bilang apa? Nggak apa-apa cari. Oh, berarti nggak bikin sendiri, lihat Quran dong. Iya lihat Quran. Harusnya bikin Nah, sendiri ya. enggak, lihat dari Quran, boleh. Itu Dari bimakna Quran. nida. Apakah bimakna nida panggilan semua, Sohi? Ah, oh, ada yang Hamzah tuh apakah ya? Oh iya bukan ya Ustazah. Iya, Apa foto betul. ya? Nah, itu sudah Naam makanya naam. minta laba sakti. Tapi jaya citan sudah langsung gercep sekali, Masya Allah, Ukti. Yang Ya gercep kan? tapi salah. Nggak apa-apa. Mungkin mungkin Ukti mungkin apa kemarin mungkin kurang apa ya maksudnya. Sudah bilangnya nida pasti kecampur sama yang huruf-huruf lain gitu ya Ukti. Sohi. Nah, Iya itu laba yang sak. A Hamzahnya itu tuh Iya, yang A Hamzah. itu artinya apakah ya atau hal. Iya Apa ya sudah? apakah? Ya Nah, ya. Nanti dikoreksi Hasanah. Ustazah. Iya, laba sak. Jai citan. Yang lain juga pada cari ya baru-baru nih buat ada bacaan-bacaannya. Mungkin dari hikmah atau dari hadis. Syukran ukhti Asifah wal akhirin. Hasanan, fal yaum sanastamir ad-dars. Jadi gini, kadang kalau kita membahas fiil, itu banyak sekali pembagiannya. Nah, sekarang kita akan melihat pembagian berikutnya. Fiil itu terbagi menjadi dua dari sisi katanya ya, susunan kata. Ada mujarrad, ada juga yang mazid. Ada yang tahu bedanya mujarad sama mazid? Mal farqu bainahuma? Mazid ada tambahan hurufnya, bukan huruf aslinya sudah. Betul. Mujarot Dari kata tidak zada kata ya dasar. gitu. Betul. So, Kalau mazid majid ada artinya tambahan. ya mujarad itu kata asli ya. Kata dasarnya memang. Dari awal sudah seperti itu. Dilihat dari kamusnya ya. Sedangkan mazid yaitu ketika dia ketambahan. Ketambahan-ketambahannya tergantung. Dia mau ketambahan berapa-berapa. Nah, masing-masing kegunaannya itu ada fungsinya ya. Kenapa kok bahasa Arab ada tambahan, ada enggaknya? Nanti akan berubah menjadi makna-makna baru. Seperti kalau pernah dengar, kalau lebih dari ini artinya nanti bisa jadi lazim, jadi mutaaddi. Di pembahasan berikutnya insya Allah kita akan bahas. Dan pastinya nanti akan merubah makna. Jadi kalau biasanya kita ngertiin sesuatu itu singkat saja, tapi kalau sudah kena ya, maka kena tambahan maksudnya ya, maka maknanya akan berubah tergantung bagaimana kondisi di dalam kalimat. Asanan, una yujat yang paling sederhana dulu. Sebenarnya ini nggak detail ya disorot. Mungkin kalau belajar nanti ada sulasi, kemudian ada rubai gitu kan. Kemudian ada yang dari mujarad dulu misal, mujarad, sulasi, rubai gitu ya. Nanti ada juga mujarad yang ibaratnya bahasa lain misal nggak sulasi rubai jadi sulasi dibagi dulu. Kalau pernah baca yang buku Al-Amsilatus Sarfiyah yang di kuning itu dibagi menjadi apa? Ada mujarad, mazid sama mulhak misal. Rubai juga ada mujarad, mazid, mulhak. Tapi nggak dibahas mulhak ya. Kita fokus di mujarad sama mazid. Kenapa? Karena biasanya di sini dia yang akan perubahan makna nantinya. Untuk sulasi, 3 huruf original, nggak pakai topping apapun ya. Nah, mujarad ada, ini harus, yang mungkin yang lain mungkin nggak bisa hafal ya, tapi minimal di sini kita hafal. Yuk manturid antakrauna. Ini saja ya, fa'ala ya dulu. Sambil ngasih contoh satu-satu yuk. Pak Manturid,
Boleh saja baca aja saja. Tafadhali Uti. Ano Naam, saja? iqra'i. Naam. Nah, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu. Naam. Fa'ala yaf'ulu, misal. Kataba yaktubu. So, fa'ala yaf'ilu, misal. Apa ya? Eh, Jalasa, ya yajlisu. jalasa yajlisu. So, fa'ala yaf'alu, Apa ya? membuka. Fataha yaftahu. So, fa'ila yaf'alu, bermain. Baik. La'iba yal'abu. Naam. Fa'ula yaf'ulu, baik. Eh, toh, Ha, baik. Hasuna, hasuna, hasuna ya, yahsunu. sunu. So, hasuna yahsunu. Terakhir, fa'ila yaf'alu, contohnya. Menaiki, naik kapal. Rokiba Rokiba. yarkabu. Naam. Jadi kadang kalau kita sudah, ana lupa nih cara ngelompokinnya. Ikutin aja patokan depannya. Ada fa'ala, kemudian di sini ada 3. Ada fa'ila, gitu ya. Ada fa'ula, gitu. Gampang jadinya. Kalaupun lupa, kita diingat-ingat contohnya aja. Kadang kan kalau rumus itu kan terlalu baku ya. Nah, Stamir berikutnya mazid. Manturid, ala Khorin yang lain. Ano saja? Apa dari Uti? Yang itu ya fa'ala, satu huruf ya. Iya, satu huruf dulu. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, Lahzah. tafa'ala yat. Hatahuna intadiri. Ini satu huruf dulu. Oh, Yuk, contohnya nah. apa? Mengutamakan. Fa'ala. Mengutamakan. Faddo. Fadola, Faddola. Yufad. yufadilu. Naam. Aku ada muhawaroh kemarin. Saya mengutamakan naik gunung. Misal, fadilu an. Apa misal? Usalikol jabal misal. Nastamir. Fa'ala yufa'ilu misal. Ukti. Membantu. Sa'ada yusa'idu. So, sa'ada yusa'idu. Berikutnya af'ala yuf'ilu. Memuliakan biasanya. Oh iya, akroma yukrimu. Tadzakarti insyaallah. Ini murojaah ya sebetulnya ya, tapi kita harus lewati nanti. Makin ke belakang baru tricky. Hasanan. Penggunaannya nanti maknanya akan berubah menjadi apa yang biasanya cuman fadhola yafdulu misal utama, tapi kalau fadhola yufadilu mengutamakan. Ada tambahannya. Nastamir, apakah di sini butuh objek? Butuh objek nggak kira-kira? Butuh, ya buatnya saja. Butuh objek. Ufadilu siapa? Misal contoh ada Muhammadun siapa? Awana gitu ya. Af'ala akroma yukrimu hasanah. Nastamir yang 2 huruf istamir ukti. Yang 2 huruf. Nah, Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Ifta'ala yafta'ilu. Infa'ala yanfa'ilu. If'alla yaf'allu. nah, ini kalau nggak semua bisa bikin contoh nggak apa-apa dari satu kata dirubah-rubah. Tafa'ala apa? Saling tolong menolong. Di sini ada makna saling nantinya ya. Apa? Saling tolong menolong dalam kebaikan di ayat Quran. Ta'awana. Ta'awana ya ta'awanu. Wanu. So, asal katanya cuma fa'ala ketambahan ta sama alif ya. Kalau tadi kan ketambahan tasdid, ain fi'ilnya yang sama, alif sama alif. Hamzah ya. Tafa'ala apa? Bebas, boleh memuliakan lagi boleh. Mengutamakan juga boleh. Tafaddola yatafaddolu. Mempersilahkan ya. Iya, tafadol berarti udah bukan memuliakan. Tetapi Ta'adzana yata'adzanu. ta'adzana ya ta'adzanu. So,
Istamiri. Ifta'ala yafta'ilu. Contohnya if, Ik- in, ik- ik- in, Iktasaro. iktasaro boleh. Iktasaro yaktasiru. Yaktasiru. So, in fa'ala sekarang. Infa'ala. Apa contohnya? In Kosoda. kosoda, naam yang kosidu, in apalagi? Baksa kalau langsung gitu mikir ya Mas ya. Iya, saja belum otomatis itu. Iya, in tasoro yan Oh iya, intisor tasiru. kemenangan ya. Nah, terakhir if Allah memerah apa? Wajahnya dia memerah. Ihmarro. Iya, ihmarro ya. Nah, berikutnya 3 huruf nih. 3 huruf. Istaf'ala yastaf'ilu. Paling banyak Istakbaro. ya Istagfaro takbiru. yastagfiru. Banyak istakfaro, istakbaro, dan lain sebagainya. Istahamma, beda lagi ya, Van. Nastamir. Berikutnya sekarang huruf 4 tapi mujarot. Ya, asli original. Di sini 4-4-nya asli. Contohnya Ja'lala yuja'lilu. jalala apa jalbaba gimana? Jalbaba bisa. Jalbaba Ya, jalbaba yujalbibu. yujalbibu. Nah, kalau yang mazid Tafa'lala. berarti ini jadi Tadah berapa nih? roja ya. Mazid. Betul, tadah roja. Tadah Tapi di roja sini ya tadah. harusnya rubahnya ada banyak ya, rubai Oh mazid. iya, iya. Ketambahan berapa nih harusnya? Ketambahan 1 jadi 5, gitu ya harusnya ya. Tapi di sini dia nggak nyebutin. Iya. Jadi 6 lah bahasa. Tafalala. Nggak lengkap ya di sini ya. Nanti bisa dimutola sendiri. Ini cukup tahu. Nah, apa istilahnya kalau sudah minta nasrif ke sini? Kalau nasrif ke sini apa? Nasrif apa? Tasrif istilahi. Istilahi yang mana? Itu suka ketukar nih Ustaz ya. Istilah. Istilah itu yang ke samping karena memiliki istilah. Karena memiliki makna yang berbeda kan nanti. Isim alat, nama orang, objek. Ingat-ingat itu ya, Ukti. Tapi Oh kalau iya. cuma secara bahasa, lugawi, kan kalau definisi kan gitu ya. Berarti ke bawah. Tasrif apa namanya? Lugawi. Lugawi. Ya, kita. Manturit ala Qorin, ada yang mau baca yang lain? Ainal akhirin, ada yang mau baca? Baca, oke, babnya ya. Fi'il madi, fi'il mudhore, isi masdar. Ghairu mim, nggak ada mimnya, isi masdar mim. Perhatikan di sini kita lihat apa? Mu'jam ya. Nggak bisa nentuin sendiri ya. Isi masdar mim, berarti ada mimnya semua. Isim domir, isim fa'il, isim isyarah, objek, fi'il amr, fi'il nahi, zaman makan. Serta kenapa kok zaman makan bareng ya? Tergantung. Ada yang dia nggak butuh zaman, ada yang dia butuh makan, ada yang butuh dua-duanya. Isim alat. Kok ada yang nggak pakai? Ya, nggak semuanya butuh alat ya. Fa'ala yaf'ulu. Manturid pakai nada nih yang mau baca. Yang lain boleh, yang belum sama sekali. Baca doang loh. Nah, Ustazah, Tafadhali Uti. yang istilahi apa yang logo, Ustazah? Istilahi. Istilahi lugawi nggak ada di sini. Kebetulan sudah lewat sepertinya. Nah, Berarti yang nomor 1 itu saja ya? fa'ala yaf'ulu hakada. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Coba langsung dikatabah.
Kata Oh, bayak Yiri. tubuh. Kata bayak Kata tubuh, bayak tasrif. tubuh. Kata bayak tubuh. Oh, sadar dulu. Katban. Nah, Huna. Kata bayak tubuh. Katban. Katban wa mak kata bayak Taban. wa maktaban fahuwa katibun wa ka maktubun uktub la taktub Maktabun. maktabun iktabun. Miktabun. So. Nastamir fa'ala yaf'ilu. Istamir ya, ukhti. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa ka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Mm-mm. Kalau diganti jalasa, ukhti. Jala saya jelisu sajalan wa maj Duh, eh jalasa ya jelisu jalsan. Tapi jalsan itu kalau deh. di kamus bukan jalsan, ukhti. Julusan. Pernah denger ya? Ya jurusan. Jala Istamiri. saya jelisu jalsan wa majlasan fahuwa jalisun wa ka majlusun ijli ijlas iya sudah kan ijlis Ijlis. ijlis la tajlis majlisun mijlasun. Nah, nama tempat majelis ya, majelis taklim misal. Oh, jadi anak kalau bikin nggak usah bingung-bingung. Iya, kita pakai aja. Mau pakai failnya misal. Hunaka yujad katibun gitu ya. Yushariku fil majelis. Boleh gitu ya. Oh, dia pakai kata-kata yang gitu. Itu enaknya bahasa Arab ya. Satu kata tinggal dirubah-rubah. Istamiri, Uti. Lanjut sudah. Lanjut dong, fa'ala. Sudah ya rame di sini. La ba'sa. Fa'ala yaf'alu. Ya sudah. Yang nomor 3 itu sudah. Ya fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa ka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun. Misal apa tadi? Fa'ala yaf'alu. Membuka. Surat Fatihah apa? Fatah. Fataha yaftuhu Yaftahu. yaftahu. Fataha yaftahu fathan wa mafhatan gitu sudah. Maftahan. Diurut. Wa maftahan fa huwa fatihun wa ka maftubun iftah la tab iftah la taftah mafhat mafhat Maftahun. maftahun miftahun. Oke, as'al ilaik. Bahasa Arabnya kunci. Miftah sudah. Miftahun. Nah, berarti menggunakan isim Fatah. ala. Iya, miftahun. Miftahun ya. Masanan fa'ilah. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa ka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun. Mm-mm. Lanjut ya, fa'ula. Fa'ula yaf'ulu fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fa huwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun. Mm-mm. Fa'ila, tamam ya. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa ka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun. Ya, ketiganya tidak punya isim alat. Nah, untuk yang mazid alal akol, teman-teman bisa tahu ya. Kok bisa ada kalimat begitu, Ustazah? Apa misal mustaghfir, gitu ya. Apalagi mukrim misal. Apa contohnya lagi? Nah, itu semua digunakan berdasarkan tasrifan wazan mazid ya. Hafal nggak hafal, alal akol teman-teman bisa penggunaan yang sering dipakai ya. Di fi'il madhi mudhore, masdar, kemudian biasanya dipakai isim fa'il dan isim maf'ul.
Hampir semua sih sebetulnya ya. Hasanan. Man turituna antakro ala khorin. Boleh ngulang nih yang kalau udah semua. Karena Ustazah, Tafadhali Uti. ini langsung ke fa'alanya ya. Ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wadhaka mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Atau contoh Ukti yang lain dirubah di tasrif selain fa'ala. Apa contohnya? Polanya ikut fa'ala. Fadola boleh. Faddola. Faro. Nah, tafadhali. Faddola yufaddilu tafdilan, tafdilatan, tafdilatan, Sohi. tafdolan, Nah, tifdolan, mufaddolan, fahuwa mufaddilun, wadhaka mufaddalun, faddil, la tufaddil, mufaddalun, mufaddalun. nah, berarti isim masdarnya tafdilan ya. Kemudian kalau mau isim fa'ilnya berarti mufaddil. Kalau mau punya anak namanya mufaddil ya harusnya ya. Pakai isim fa'il hakala. Nama orang. Nastamir. Berikutnya istamir ukti. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. So, sa'ada diganti ukti. Sa'ada yusa'idu musa'adatan wasi'adan wasi'adan fahuwa musa'idun wa dhaka musa'adun sa'id la tusa'id musa'adun musa'adun. So, af'ala. أفعل يفعل إفعالا ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعل أفعل لا تفعل مفعل مفعل. Al-an, sekarang kita masuk di tafa'ala. Lanjut ukti. تفاعل يتفاعل تفاعلا ومتفاعلا فهو متفاعل وذاك متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل. Kalau menjauh bahasa Arabnya gimana? Saling menjauh. تباعد. So, taba'ada ya taba'adu. Istamir ukti. Tafa'ala. تفعل يتفعل تفعلا ومتفعلا فهو متفاعل وذاك متفاعل تفعل لا تتفعل متفاعل متفاعل. Ifta'ala. افتعل يفتعل افتعالا ومفتعلا فهو مفتعل وذاك مفتعل افتعل لا تفتعل مفتعل مفتعل. Nah, infa'ala. انفعل ينفعل انفعالا ومنفعلا فهو منفعل وذاك منفعل انفعل لا تنفعل منفعل منفعل. Memindahkan bahasa Arabnya apa ukti? Memindahkan Memindahkan. intakola Intakola. yantakilu. So, intikol ya, perpindahan ya. Nah, istamiri if'alla. if'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dhaka muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Nah, akhir istaf'ala. استفعل يستفعل استفعالا ومستفعلا فهو مستفعل وذاك مستفعل استفعل لا تستفعل مستفعل مستفعل. Badili bil kalimatil istighfaro. استغفر استغفر يستغفر استغفارا مستغفرا فهو مستغفر وذاك مستغفر استغفر لا تستغفر مستغفر مستغفر. Soal, berarti orang Indonesia kalau suruh bilang, ayo baca istighfar, ikut wazan apa?
Istaghfir. Loh, kalau Eh, orang Indonesia kan bilangnya, ayo istighfar gitu. Berarti ikut wazan apa? Polanya ikut bentuk apa? fi'il amr. Apa maksudnya? Fi'il amr Enggak tadi. loh, selama ini kita nggak pakai fi'il amr tahu. Kita nggak Oh, bilang istighfir, ayo nak istighfir istighfir. Bingung mereka, apa sih mah? Nah, gitu kan pastinya. Apa sih kak misal? Ustazah, Iya, pakai apa berarti? Wazan apa? istifalan, Masdar. Isi istafalan. masdar. Siapa tadi bilang masdar? Isi masdar Anu ya? tadi. Ya. Iya, istighfar, istighfar. Kan masdar dong. Buktinya di sini nggak ada tuh seumur-umur orang Indonesia bilang istighfir, istighfir. Ya, harusnya gitu ya. Karena kita udah biasa pakai akar kata. Asana. Berikutnya ada wazan fi'il rubai, fa'lala. Ada juga mazid. Yuk dibaca. Terakhir yang lain. Man? Aina? Ada yang mau coba? mana saja? Apa dulu, Ti? Fa'lala ini sudah. Fa'lala. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fa wa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Iya, ini ada lagunya ya. Nastamir, terakhir, tafa'lala. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fa huwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun. Asana. Syukron, jahijitan. Nah, kalau tadi kita kan membagi berdasarkan bentuk ya. Nah, fungsinya apa? Nantinya kalau kita pengen menggunakan bahasa Arab, bantu, saling membantu. Dorong, saling mendorong gitu kan. Apalagi pulang, misal memulangkan. Keluar, mengeluarkan. Nah, kita dengan kata yang sama cukup dirubah dengan menambahkan huruf tambahan. Itu ya, tergantung makna apa yang ingin kita pakai nantinya. Nah, setelah itu akan muncul pembagian berikutnya dalam fiil. Otomatis dia nanti butuh objek atau tidak nih ketika menggunakan bentuk sulasi rubai misal atau sulasi mazid misalnya, sulasi mazid rubai dan seterusnya misal atau dia misal cuma mujarad doang. Kira-kira mana nih yang masuk kategori kata tasrifan yang mana dia nantinya akan membutuhkan objek atau tidak butuh objek. Jadi kalau mungkin pernah belajar nahu ya, kok sudah bahas fiil tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke situ. Jadi kalau dibagi-bagi, dilihat dari struktur kata, itu ada yang namanya bentuk sulasi, ada rubai gitu ya, mazid dan mujarad dan mulhak nantinya. Tapi kalau dilihat dia butuh objek apa tidak, kita punya pembagian namanya lazim dan mutaaddi. Tapi kalau kita lihat dari sisi kata kerja aktif atau pasif, maka kita bagi juga fi'il maklum dan majhul. Ini mirip kayak apa coba? Kayak di bahasa Inggris ya, pelajaran bahasa Inggris. Tiba-tiba bahas apa gitu ya. Jadi tergantung apa nih yang mau dibagikan. Asanan, fi'il terbagi menjadi dua. Dari sisi membutuhkan objek atau tidak butuh objek. Yang pertama ada lazim, yang kedua ada mutaaddi. Nah, untuk yang lazim, itu fi'il yang fa'il doang cukup, yakfi. Dia nyebutin subjek aja yakfi. Dia nggak butuh yang namanya objek. Contoh kalau di bahasa Indonesia apa? Datang, pergi, ya kan? Pulang, misal. Duduk. Perlu nggak nyebutin objeknya yang mau didudukin atau yang mau dipergiin, misal. Objek loh ya, Tidak bukan perlu. huruf jer loh ya. Hati-hati, objek itu tidak boleh kena huruf jer. Kenapa? Kalau kena huruf jer nanti jadinya lain. Kalau di bahasa Indonesia kan, misal saya makan roti, beda kan dengan saya makan di, nah itu bukan objek lagi. Sesuatu yang dikenai pekerjaan. Nah, untuk kata kerja seperti datang, pergi, pulang, duduk, kita gampang banget nggak butuh yang namanya objek atau kita sebut sebagai lazim. Apakah kalimat tersebut sudah menjadi jumlah mufidah? Tabaan,
Yuk bikin yuk. Selain yang sudah sebutin. Lazim. Tidur. Nama. Biasanya aktivitas Nama. sehari-hari loh. Nimtu. So, nama siapa? Nama Muhammad kah misal? Gitu ya. Ustazah boleh nggak dikasih keterangan tempat, alat, bebas? Tetap lazim nggak masuknya? Tetap loh ya, meskipun nanti tiba-tiba misal gini. Ja'a Muhammadun, misal, min Beirut, misal. Fisobah, misal. Ustazah itu ada objeknya? Nggak ada. Itu semua adalah keterangan. Tidak ada yang dikenai pekerjaan. Kalaupun dia cuma nggak harus dua, banyak juga boleh ya. Maksudnya di sini ingin nunjukin hanya subjek dan predikat saja sudahlah sempurna. Berikutnya, alhamdulillah, mutaaddi. Mutaaddi itu butuh maf'ul. Nah, kalau biasanya kita dengar butuh maf'ul 1, ada yang pernah dengar juga yang maf'ul butuh 2. Ada juga yang butuh lebih dari 2. Atau kita sebut sebagai maf'ul butuh 3 maf'ul. Waduh. Kata kerja apa itu, Ustazah? Nah, nggak banyak ya sebetulnya. Yuk kita yang maf'ulnya lebih dari 1. Maf'ul yang 1 dulu ya. Jadi kalau dia cuma nyebutin subjek sama predikat nggak cukup. Saya makan apa? Saya bermain apa? Gitu kan. Saya masak apa? Ada kata kerja dengan membutuhkan objek pastinya. 1 aja. Sami'a. Contohnya, Sami Allahu. Jangan dilanjutin. Apa? Sami Allahu sauta abdihi. Kalau sami Allahu liman hamidah nanti jadi ini ya. Ruku ya. Apa itidal ya. Hasanan, nastamir. Berikutnya maf'ul yang butuh 2. Pernah dengar nggak maf'ul yang butuh 2 itu nggak cuman fi'il biasa. Ada yang pernah dengar zona wa khatwa, kemarin Ustazah udah nyebutin. Masuk kategori apa ini? Nawasih. Nawasih. Rusak yang masuk pada jumlah fi'liyah ya. Jadi yang awalnya dia, yang masuk pada jumlah ismiyah. Yang awalnya dia mubtada dan khobar. Tapi gara-gara kemasukan zona atau salah satu dari zona, maka dia akan menjadi fi'il biasa. Jadinya bukan mubtada khobar lagi. Di sini jadi maf'ul bi 1. Di sini jadi maf'ul bi 2. Coba bikin ya. Awalnya Muhammadun. Ini sudah mengasih tahu sih. Ini takutnya suka ketuker nih nawasih ya. Awalnya Muhammadun alimun. Ainal mubtada Muhammad. Alimun khobar. Tiba-tiba muncul si zona. Tapi zona nggak boleh sendirian loh. Dia butuh fa'il. Karena kan nanti ini mau jadiin maf'ul. Zonantu. Ya kan? Zonantu ini fa'ilnya, ini fi'ilnya. Muhammadan aliman. Ustazah, kok kayak sifat mausuf? Ayo, ada yang bisa bedain nggak? Zonantu. Ini maf'ul bi awal, ini maf'ul bi sani. Ada yang masih bingung nggak? Ustazah, kok kayak sifat mausuf? Ada yang bisa jawab? Dari Ini maknanya mungkin saja. udah kelihatan loh, Muhammad kan makrifah. Aliman nakiro. Ya kan? Kalau sifat mausuf kan harus sama. Contoh baitun jamilun, ya kan? Al baitu al jamil. Sohi? Muhammadun? Makrifahnya memang karena nama orang, alam, musim alam, Ustazah. Jadi jangan terkecoh. Nah, ini yang satu poin lagi. Biar nggak ketuker, usahakan kalau nanti bikin di mubtada khobarnya, jangan pakai khobar yang pakai alif lam. Khobar memang nggak boleh pakai alif lam ya, mesti nakiro. Tapi boleh kalau dia nama misalnya. Makanya kita bisa aman dan nggak akan ketukar. Karena kalau dia pakai alif lam, otomatis kita akan menjadikannya dia sebagai sifat.
Ada yang ketukar nggak dengan hal? Apa bedanya sama hal? Sempet nggak mengira? Zonantu Muhammadan aliman. Hal itu Aku ma'rifah. mengira bahwa Muhammad dalam keadaan alim. Nggak masuk ya. Tapi kalau misal Ustazah bilang Muhammadun, misal ya, jalisun. Mubtada khobar bukan? Ma'rifah, nakiro. Sekarang Ustazah tambah donantu. Donantu. Muhammadan jalisan. Ustazah yang pertama maf'ul bi awal. Yang kedua maf'ul bi sani apa hal? Saya mengira Muhammad dalam kondisi duduk. Hal. Kenapa? Karena dia menunjukkan kondisi, hati-hati loh. Jadi gini, kalau dia menggunakan pola-pola seperti isim fa'il, lah Ustazah alim tadi bukan. Rokiban, ya kan? Yang menunjukkan tadi, maka dia termasuk hal. Itu nanti di pembahasan lebih detail ya. Tapi cukup tahu di sini, jangan kaget kalau ada dua maf'ul yang dinasobkan itu berasal dari mubtada khobar yang dibuang karena kemasukan nawasikh. Ada yang tahu nggak nama lain dari zona waqatua di nawasikh namanya apa? Af'alu, syak, wal, yakin. Kata kerja ragu-ragu dan yakin. Zona itu kan menduga kan? Prasangka tuh berapa persen sih dalam ilmu mantik? 80 ya. Kalau ragu-ragu berapa? Khomsin bil mi'ah ya, 50% ya. Kalau yakin berapa? Mi'ah bil mi'ah. Jadi perhatikan. Terus Ustazah kapan? Ingat aja, kalau dia saudaranya zona, siap-siap jangan diartikan sebagai sifat ya, atau bentuk lain loh ya. Bisa jadi dia adalah maf'ul bi awal dan maf'ul bi sani. Paham tuh nak? Ini nggak ada ya di tabel ya, tapi cukup maklumat aja. Nanti lebih detail lagi nanti bisa dimutolaah. Oh gitu ya Ustazah. Artinya kadang orang-orang mau bikin maf'ul bi 1 sama 2 itu kan mirip dengan sifat mausuf nantinya. Karena kan ada dua isim yang bersamaan. Perhatikan, bisa jadi nanti yang maf'ul bi awal itu bentuknya ma'rifah gitu. Terus maf'ul bi yang kedua nakiro. Sehingga kita tidak akan menyebutnya dia sebagai sifat. Kalaupun hal, biasanya ketika dia bentuknya isim fa'il ya. Untuk yang kata benda yang kedua. Tapi perhatikan, selagi dia termasuk kategori saudaranya zona, nggak usah ragu untuk memberikan dia sebagai maf'ul bi awal dan sani. Ada apa sih contohnya? Alima, zona, syakka. Banyak ya. Wa ila akhir. Berikutnya, maf'ul bi yang bukan berasal dari mubtada khobar. Original ini. Emang pada umumnya dia butuh atau membutuhkan. Kalau ja'ala sama kholako masuk zona bukan? Masuk ya. Coba perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Kholaqallahu samawat apa misal? Abdan misal. Allah menciptakan langit dan hambanya juga. Kan samawat sama hamba kan nggak sifat mausuf. Tapi keduanya sama-sama menjadi objek. Pernah dengar ya? Ja'ala, kholaqo. Itu masuk kategori zona juga. Atau nanti dicari ya. Apa aja sih sudah minta tugas teh. Apa aja sih yang butuh dua maf'ul? Selain atau. Nah, berikutnya muta'adinya maf'ulnya 3. Amba'a. Di surat apa yang ada kata amba'a? An-naba apa? Amba'a yumbi'u ya, memberikan kabar atau berita. Misal amba'allahu al-khabaro abadan apa misal? Dan apa misal? Haiwanan gitu. Nggak pakai wawu loh ini. Allah memberikan kabar berita kepada hambanya
dan juga tidak pakai dan ya, dan hewan misal. Kalau kita kan di Indonesia kan ngomongnya dan, tapi hewan. Amba'a, 3 maf'ul. Bukan sifat, tapi dia objek. Kalau maf'ul itu dimansub atau di majrur au di Mansub. apa? Mansub. Marfu mansub. So, kholas. Nah, berikutnya. Sudah kapan nih? Nah, makanya tadi kita bahas di pola tadi mazid sama mujarot. Karena ada lagi nih. Kapan lagi nih bisa fi'il lazim itu fi'il lazim itu bisa jadi mutaaddi misal gitu ya. Jadinya nanti dia pastinya butuh maf'ul. Contohnya kalau tadi jalasa doang itu lazim, tapi kalau jalasa mendudukkan misal misal ukhti asifa tujalis misal siapa? Eh, ukhtaha misal mendudukkan saudari perempuannya misal masih kecil gitu ya. Ukhtaha shaghirah masalah. Jadi dia butuh nih apa nih yang mau didudukkan gitu kan. Khoroja kayak tadi sudah bilang keluar biasa aja ya, anak keluar ila bait gitu aja, nggak perlu objek. Tapi ketika ingin menyebutkan mengeluarkan misal saya ingin mengeluarkan perasaan saya misal unek-unek saya atau anak yang ramai di kelas, pakai aja akhroja yukhriju. Ini sering banget di ayat Quran apa yukhrijullah apa azulum yukhrijullah zulumat ilan Ilan nur. ilan nur. Nah, farroha itu bahagia doang. Tapi kalau ingin membahagiakan yufarrih. Nah, jadi butuh apa? Jadi kalau ditanyain ada berapa jenis mutaadi? Yang pertama mutaadi original 1, 2, tapi ada 2 sebab. Yang satu karena kemasukan zona. Jangan lupa kalau udah masuk zona pakai fa'il loh ya, karena dia nggak mungkin sendirian. Jangan langsung bilang zona Muhammadan, bingung nanti. Kemudian ditambahkan juga ada maf'ul yang bukan dari mana-mana, asli memang seperti itu. Ada mutaadi yang 3 maf'ul juga. Terakhir maf'ulnya karena dia memutaadikan kata kerja yang lazim. Sahlan ya, hakada. Jadi selama ini kalau kita bikin contoh, kita udah perhatiin belum ya pola-pola ini? Ya alhamdulillahnya Ana nggak pakai contoh kata-kata kerja ini Ustazah, ya udah aman berarti. Hasanah. Berikutnya kita punya kata kerja yang aktif dan juga kata kerja pasif. Pastinya ada polanya. Yuk, ada yang mau jelasin nggak? Sahlan Jidan ini bisa lewat. Kalau maklum itu apa sih? Kata kerja yang Aktif. diketahui siapanya? Pelaku. Fa'ilnya. Fa'ilnya. Ini nanti fa'il dan naibul fa'il masuk kategori marfu'at atau mansubat? Marfu'at. Marfu'at. Jangan lupa ya, tetap ya, sekalipun menduduki penggantinya tetap dia di rofa. Berikutnya, apalagi? Polanya apa selain menyebutkan fa'ilnya? Qoro'a jadi Kuri'ah. iya, kalau maf'ul nanti di maf'ul sampai. Kalau fi'ilnya nanti di majhul. Oke. Polanya qoro'a yaqra'u, qoro'a, kataba. Semua yang wazan-wazan tadi kita sebutin itu bentuk aktif. Disebutin terang-terangnya. Kenapa sih orang nggak pengen nyebutin pelakunya 1? Emang sengaja dirahasiakan gitu ya? Atau nggak pengen ngulang misal? Gitu. Fi'il majhul. Tidak menyebutkan fa'ilnya. Wazannya untuk fi'il madi pakai wazan fu'ila. Di awal di doma, sebelum akhir di kasroh. Coba kalau 3 huruf mah gampang. Kalau sudah bilang akroma, majhulnya Ukrimu. Ukrima. ukrima. Coba kalau sa'ada, Su'idah. su'ida, istaghfaro. Ustughfiru. Intinya depan di doma ya, sebelum akhir di kasroh. Mau tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf aman.
Mungkin kalau ada ketambahan-tambahan itu biasanya untuk mempermudah bacaan ya kayak tadi suida. Jangan aneh. Ini apa sudah suida nggak pernah dengar. Oh, bisa jadi dia adalah majhul. Lanjut ya. Untuk berikutnya yang mudhore. Jadinya fa'ala yaf'ulu. Jadi yuf'alu. Yuf'alu. Ini tergantung ya. Tetap di awal di domah. Tapi sebelum akhir di fathah. Contohnya apa? Yaktubu jadi Yuktabu. 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 Coba sudah bikin yang ada objeknya ya. Misal kataba Muhammadun ar-risalata. Kalimat aktif tafadolna dimajhulkan jadinya Kutiba risalatu. risalatu. Nah ini yang biasanya kelupaan. Sohi ukhti jayijidan. Jangan lupa karena dia menempati posisi naibul fa'il. Menempati fa'il jangan lupa dia di doma. Kutiba hasanan. Yastaghfiru jadinya Yustaghfaru. yustaghfaru. Fal khulaso. Memajhulkan fi'il ma'lum untuk madi di doma sebelumnya di awal, di kasroh hurufnya sebelum akhir, mudhari di doma awal, di fathah huruf sebelum akhir. Hakada. Syukron. Nah, ini yang insya Allah akan kita uraikan lebih dalam lagi ya, berkaitan mu'rab dan mabni. Kalau ditanya mu'rab sama mabni itu pembagian berdasarkan apa? Berubahnya akhir. Iya. Atau tanda baca. Tanda baca ya. Apakah dia bisa diapakan gitu ya, ditambahkan huruf akhir atau tidak. I'rab berarti berubah-ubah. Namanya mu'rab mabni bina ya. Ada yang pernah dengar bina dan bina mabni mu'rab dan i'rab. Artinya kalau berurusan dengan tanda baca maka pembagiannya ada dua. Imma dia mabni, imma dia mu'rab. Mafhum? Coba kita lanjut ya berikutnya. Hasanan, ada lagi nggak yang tadi belum setor contoh tapi mau setor syafahi? Boleh loh. Yang A tadi. Ini masih ketuker loh karena memang kebanyakan kita selalunya pakai A itu untuk tanya ya. Tapi ternyata A itu juga ada nida. Makanya saya pengen ayo cari sesuatu yang unik nih. Ai itu sering banget penafsiran. Jarang banget kita bilang ai. Ai mungkin ini ya kali ya orang-orang Arab kali yang ngomongnya ai gitu. Manturi tuna. Ada lagi yang belum setor? Ada lagi yang belum bikin? sudah, tapi Apa Doli? Iya, Ikroi dibaca coba. di chat pribadi. Oh, Pak pribadi. Boleh dibacakan Uti? Biar yang lain dengar. Sebentar sudah. Nah, Pakai Hamzah sudah. pakai Hamzah. Apa? Siapa yang mau Sudah. dipanggil? Nggak jelas di laptop nih. Ihdor ilahuna aliyun. Nah, Itu pakai Hamzah. Kalau yang pakai A itu Bunayya Iqra'il Quran. Bunayya. Ikroil Quran. Iqra'il Quran. Bunayya Ikroil Quran. Nah, lagi Sudah dua aja sudah. dua aja, Hasan. Soh, syukron. Nah, untuk berikutnya, minggu depan kita akan bahas mabni dan mu'rab ya. Karena Nah, ini panjang, kalau sudah bahas sekarang takut kepotong. Tugasnya adalah bikin kalimat maklum dan majhul satu aja, tapi menggunakan mazid. Sudah nggak mau yang menggunakan mazid dan bentuk mudhore. Paham tuna? Mazid, astagfirullah. Iya, yang mazid maksudnya gini ya. Jangan pakai 3 huruf gitu. Pakai yang kata-kata yang selain itu, misal. Bebas sulasi mazid berapapun, yang jelas jangan sulasi bias mujarot. Kemudian dirubah jadi maf'ul. Paham tuna? Paham. Asalnya. Hatahuna haladekuna soal anitas.
Mafhum? Sahlan jidan ya. Kita masih awal-awal ini. Sebenarnya sahlan sih ini kawaidnya. Ini permulaan untuk apa sih Ustazah? Siap-siap nanti di periode sampai berikutnya, materi berikutnya kita mau baca artikel. Nah, kalau nggak tahu kedudukannya, ngartiinnya gimana, nanti akhirnya kesulitan dalam memahami konteks pembacaan. Paham tuna? Kita murojaah sih sebetulnya di sini. Alas hatahuna, idza yujad soal tafadolna is'alna fi WhatsApp. Baik, sana tatim ad-dirasa fi hadhihi laila bi qiraatil hamdalah. Rabbil alamin, syukran jazilan alam syarikatikum. Ila liqa fil usbuil ati walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Ala rabbi wasa'an, afan.